Reforming Heart hari ke-37. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Daud bersembunyi di daerah Filistin. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Daud di antara orang Filistin. Tetapi Daud berpikir di dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada lagi yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada lagi harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Achis bin Maok, raja kota Gat. Daud dan semua orangnya menetap pada Achis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Achis, "Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di sana, salah satu kota tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?" Maka pada hari itu Achis memberikan Siklak kepadanya. Itu sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai ke tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkan hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Achis. Jika Achis bertanya, "Di mana kamu menyerbu pada hari ini?" Maka jawab Daud, "Di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni." Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gat, sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, "Beginilah dilakukan Daud, itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin." Tetapi Achis mempercayai Daud sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Marilah kita merenungkan. Pada bagian ini, akhirnya Daud benar-benar tersingkir keluar daerah Israel. Dia harus tinggal di daerah orang Filistin karena, ironisnya, inilah cara aman untuk lepas dari kejaran Saul. Yang ternyata memang berhasil karena Saul memang benar-benar berhenti mengejar dia. Daud menyingkir ke daerah Raja Achis. Dalam 1 Samuel 21 ayat 10 dikatakan bahwa Daud pernah mencoba bersembunyi di tempat Raja Achis. Tetapi karena pegawai-pegawai Achis curiga kepada Daud, dia tidak jadi bersembunyi di sana. Tetapi kali ini, dia diterima dengan baik karena mungkin Achis telah melihat bahwa Daud benar-benar telah dimusuhi Saul. "Musuh dari musuhku adalah temanku." Apabila ini berarti Achis akan mendapatkan tambahan tentara bayaran. Beberapa pasukan Filistin adalah orang Ibrani yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan akhirnya malah membelot menjadi pasukan Filistin. Maka Daud dan 600 pengikutnya beserta istri dan anak-anak mereka tinggal di daerah Filistin. Ayat 6 bahkan mengatakan bahwa Siklak menjadi kepunyaan orang Yehuda karena diberikan oleh orang Filistin. Tetapi benarkah orang Filistin pemilik Siklak? Sebenarnya Tuhanlah yang memiliki seluruh tanah Israel, Filistin, bahkan seluruh dunia. Tuhan adalah pemilik kerajaan Kanaan, tetapi Dia memberikannya kepada orang Israel umatnya. Ayat 8 mengatakan bahwa Daud perlahan-lahan memusnahkan musuh-musuh Israel. Dia menghancurkan banyak bangsa-bangsa yang akan menjadi lawan Israel dan mewarisi tanah perjanjian Tuhan. Dikatakan bahwa Daud mengalahkan orang-orang Gesur, Girsi, dan Amalek. Daud perlahan-lahan membersihkan tanah Kanaan dari orang-orang yang Tuhan telah tetapkan untuk dihancurkan.
Daud menghancurkan daerah orang Gesur karena ini merupakan tugas yang belum berhasil dijalankan oleh orang Israel sejak zaman Yosua. Mari kita melihat Yosua 13 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maakah itu, sehingga Gesur dan Maakah masih tetap diam di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Dia juga mengalahkan orang Amalek sebagai penggenapan perintah Tuhan yang gagal dipenuhi oleh Saul. Mari kita melihat kitab Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari korong langit. Mari kita melihat kitab 1 Samuel 15 ayat 2 dan 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ayat 9 mengatakan bahwa Daud membunuh semua, tidak menyisakan satupun orang hidup. Mengapa dia melakukan ini? Apakah supaya tidak ada pembocoran kepada Raja Akhis bahwa Daudlah yang melakukan semua penyerangan-penyerangan ini? Ya, tetapi ini bukan alasan utama. Mengapa Allah menggerakkan dia untuk melakukan penyerangan-penyerangan ini? Allah ingin menyatakan hukumannya kepada bangsa-bangsa tadi, sehingga Daud menjadi alat murka Allah di tangan Allah. Perintah Tuhan yang sangat keras baik kepada Musa dan Yosua untuk membasmi seluruh penduduk Kanaan harus dilihat dari sudut pandang Allah sebagai hakim seluruh dunia. Allah berhak menghukum. Allah yang adalah pemilik nyawa segala yang hidup adalah yang berhak memberikan hukuman mati. Tetapi perlu diingat bahwa Allah memerintahkan ini hanya satu kali. Tuhan murka kepada penduduk Kanaan dan mendatangkan Israel untuk menghukum mereka. Tuhan tidak pernah memerintahkan hal ini dilakukan lagi oleh orang Israel, hanya kepada penduduk Kanaan dan orang-orang Amalek. Maka waktu Daud menghancurkan mereka semua, kita harus mengingat bahwa rencana penghukuman Allah dan pernyataan murkanya belum juga tuntas, sehingga pada saat Daud memerangi mereka satu persatu, Allah adalah hakim yang adil. Inilah yang menjadi pegangan bagi semua orang yang beriman berserah kepada Dia. Daud menyerahkan perkaranya kepada Saul kepada Allah, karena dia tahu hanya Allah yang adil dan bertindak dengan tepat di dalam penghukuman. Allah jugalah yang akan menghakimi bangsa-bangsa. Kitab-kitab seperti Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel membahas bagaimana firman penghakiman Allah diberikan kepada bangsa-bangsa besar di dunia. Demikian juga ketika dia menghukum Mesir dengan 10 tulah. Hal yang sama harus ada dalam pikiran orang-orang percaya kepadanya ketika dia memunahkan sebuah bangsa dan mematikan semua penduduknya melalui alat murkanya, yaitu Israel. Tidak ada satupun tindakan Allah yang salah, yang tidak adil atau tidak tepat. Demikian juga ketika Daud memimpin pasukannya untuk menyerang daerah-daerah tersebut, menaklukkan mereka dan membunuh semua orang dengan pedang. Mari kita belajar melihat ketiga hal di bawah ini. Bagian ini memberikan kisah Daud di tengah-tengah orang Filistin. Ini merupakan bagian yang menyatakan suatu kejutan bagi kita untuk membaca. Bagaimana mungkin Daud membunuh begitu banyak orang Filistin, sekarang tinggal di tengah-tengah orang Filistin? Tetapi inilah keunikan kisah hidup Daud. Tepat sebelum dia menjadi raja, dia justru harus tinggal di tengah-tengah orang Filistin. Tetapi bagian ini juga menjadi akhir dari tempat-tempat pelarian Daud dari Saul. Sangat mengejutkan, karena tempat pelarian terakhir Daud adalah Filistin. Ini bagian peralihan yang sangat menakjubkan. Kitab ini memasuki bagian penutupnya dengan suatu alur yang sangat tidak terduga. Di saat segala sepertinya salah bagi Daud, dan di saat Saul seperti mendapat angin, keadaan langsung berubah. Daud tetap menjalankan tugasnya menyingkirkan bangsa-bangsa keji yang Tuhan ingin hancurkan. Kedudukan Daud sejak lari dari Saul sampai saat ia menyingkir ke Filistin pun sesungguhnya semakin kuat. Ada progres di dalam jalan hidup Daud. Progres yang memuncak di dalam pelantikannya sebagai Raja Yehuda dan akhirnya Raja atas seluruh Israel.
Tidak demikian dengan Saul. Saul justru semakin menurun. Dia yang tadinya mempunyai kekuatan militer begitu besar, malah sibuk mempergunakan kekuatan tersebut untuk memburu orang yang tidak bersalah. Bagian selanjutnya menunjukkan keadaan Saul yang semakin menurun sehingga akhirnya mati di tangan orang Filistin. Bagian ini sangat penting karena mencatat keadaan Daud yang terus mendapatkan kekuatan di tempat yang paling tidak terduga, yaitu daerah orang Filistin. Apakah yang dapat kita pelajari? Saya berharap kita semua merenungkan sifat Allah yang penuh dengan belas kasihan. Mengapa bagian yang menyatakan tentang murka Allah bagi bangsa-bangsa kecil malah menyatakan belas kasihan Allah? Karena kita semua yang dipilihnya sebenarnya tidak lebih baik dari bangsa-bangsa itu. Kita baru menyadari sebesar apa cinta kasih dan belas kasihan Allah kepada kita kalau kita tahu nasib kita jika Tuhan tidak berbelas kasihan kepada kita. Penghukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa fasik seharusnya juga ditimpakan kepada kita. Mengapa kita selamat? Karena Tuhan yang meluputkan kita dari murkanya. Hal berikut yang kita bisa pelajari bersama-sama juga adalah kehidupan Daud di dalam pimpinan Tuhan. Sepertinya jalan hidup yang Tuhan berikan kepada Daud begitu suram dan tidak berpengharapan. Tetapi di dalam keadaan yang tidak berpengharapan ini, Tuhan tidak pernah berhenti menyertai dan memakai Daud untuk menggenapkan rencananya bagi umat pilihannya. Sedang dalam keadaan apakah kita? Sepertinya tidak ada harapan. Di saat seperti itu perlu ada keteguhan hati dan keyakinan bahwa Tuhan sedang menginginkan kita melakukan sesuatu. Inilah penyertaan Tuhan yang berkuasa. Yang sedang kehilangan harapan, diberikan anugerah sehingga bukan saja ia dapat kembali mempunyai semangat hidup, tetapi juga mempunyai kerinduan mengerjakan satu demi kemuliaan Allah. Bayang-bayang Kristus. Pada bagian ini Daud menjadi gambaran yang dipakai Alkitab untuk menjelaskan tentang Kristus dan penghakiman terakhir. Kristuslah hakim seluruh dunia. Dialah yang akan menginjak-injak bangsa-bangsa yang fasik. Mari kita melihat kitab Mazmur 2. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Dia jugalah yang akan menghukum semua kejahatan yang terjadi. Daud adalah gambaran di dalam kitab Samuel mengenai penghakiman Kristus. Biarlah kita mengingat terus bahwa Sang Juru Selamat yang kita miliki, walaupun lemah lembut dan penuh belas kasihan, juga adalah hakim yang adil, yang akan menghancurkan semua kekuasaan dunia yang fasik ini, hingga mereka hancur sama sekali.